Perkenalkan, kami dari kelas 12K yang beranggotakan saya Givira Syafira Mumtaz. Saya Vanessa Harfianti. Saya Sosialisasi Syarif. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan juga kewajiban. Jadi di sini saya akan menjelaskan pelanggaran norma agama. Yang pertama itu ada kasus pelarangan beribadah di gereja Kristen Kemah Daud di Bandar Lampung oleh warga setempat dan RT setempat. Sebenarnya kronologinya kayak gimana sih? Pada saat jemaah sedang beribadah pada hari Minggu 19 Februari 2023, tiba-tiba warga setempat dengan RT melompati pagar dan masuk ke ruangan utama gereja tersebut. Lalu mereka berteriak untuk keluar sehingga akhirnya para jemaat pun panik dan akhirnya keluar. Lalu latar belakangnya kenapa sih? Jadi awal itu karena warga menilai bahwa gereja itu tidak memiliki perizinan untuk dilakukannya peribadatan di tempat tersebut. Lalu sebenarnya menurut penuturan pemimpin gereja tersebut, sebenarnya sudah dilakukan perizinan gereja pada mulai tahun 2014. Namun memang ada kendala pada tahun 2016 saat perizinan ke kelurahan, hingga akhirnya pada tahun 2016 ditutuplah gereja tersebut. Lalu pada tahun 2022 dibuka kembali gereja tersebut untuk ibadah Paskah, namun dilarang oleh ketua RT. Namun padahal si gereja tersebut sudah melakukan perizinan kepada kepolisian. Lalu ada lagi menurut warga lainnya, dia itu berbicara bahwa warga lain bermaksud melakukan hal itu adalah untuk meminta pemimpin agar mengurus perizinannya sekarang. Lalu resolusi dari kasus ini adalah dilakukannya mediasi kedua belah pihak yang dihadiri juga oleh Kemenag, kepolisian, FKUB dan juga sebagainya. Lalu dampak apa sih yang didapat dari peristiwa ini? Yang pertama, terhambatnya peribadahan. Yang kedua, rasa tidak aman dan rasa tidak nyaman bagi jemaah yang ingin beribadah. Lalu solusi buat kita itu apa sih? Yang pertama itu kita tidak boleh mengganggu dan menghalangi orang lain untuk beribadah, karena itu merupakan hak asasi manusia. Terus yang kedua itu kita harus saling menghargai dan menghormati agama-agama lain dan peribadatan mereka juga. Lalu ada pula kasus kedua, yaitu sekte sesat Lia Eden yang mengaku dirinya mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Kronologinya yang pertama itu pada tahun 1997, Lia Eden itu mengaku bahwa dia mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Dia terlahir sebagai Muslim, namun dia malah mempelajari agama-agama lain seperti Hindu, Buddha dan juga Kristen. Terus pada tahun 2000-an barulah dia membuat sekte yang bernama Salamullah, dan ada juga beberapa ajaran yang diajarkan dalam Salamullah ini. Diantaranya yang pertama ada sholat dengan dua bahasa itu sah, yang kedua memakan babi itu sah, dan yang ketiga itu melakukan ritual peribadatan seperti pengundulan rambut dan juga membakar tubuh atau sebagainya. Lalu sebenarnya karena adanya laporan dari warga-warga sekitar yang terganggu oleh kegiatan tersebut, akhirnya MUI sudah memfatwakan bahwa Lia Eden ini melakukan ajaran-ajaran sesat, sehingga Lia pun tidak setuju oleh MUI tersebut, sehingga dia membuat sabda terbaru yang namanya itu Undang-Undang Jibril. Jadi resolusinya apa sih? Jadi Lia Eden itu ditangkap pada tanggal 28 Desember 2005 di kediamannya Jakarta Pusat. Hingga akhirnya pada tanggal 29 Juni 2006 dia divonis hukuman penjara 2 tahun. Dengan pasal yang dilanggar itu, yang pertama itu ada pasal 157 ayat 1, pasal 55 ayat 1 KUHP dan juga pasal 335 ayat 1 dan pasal 65 ayat 1 KUHP. Setelah bebas, tapi si Lia ini tidak juga kapok dengan kejadian tersebut, hingga akhirnya dia mengulang dan lalu dia ditangkap lagi pada tahun 2009 dan dia divonis hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Terus dampak apa sih yang terjadi pada kasus ini? Yang pertama itu ada pencucian otak terhadap jemaat. Terus yang kedua itu terganggunya warga sekitar dengan kegiatan tersebut. Yang ketiga, terjadinya kebingungan dan keresahan para warga di Indonesia atas kejadian ini. Terus solusi buat kita tuh yang pertama, kita tidak boleh menggabungkan agama-agama lain. Terus yang kedua, kita harus saling menghormati dan menghargai agama-agama lain. Dan yang ketiga, kita harus memperkuat keimanan kita agar kita tidak tergoyahkan oleh keimanan-keimanan lainnya.
Selanjutnya yaitu kasus pelanggaran norma sosial. Pada kasus pelanggaran norma sosial ini terbagi menjadi dua, yaitu pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban. Pada kasus pelanggaran hak, ada kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak panti asuhan di Tangerang. Kronologinya yaitu pada tahun 2006 Sudirman mendirikan panti asuhan dan juga melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak di panti asuhan. Kasus ini sudah terjadi selama kurang lebih 18 tahun. Kasus ini terungkap karena salah satu korban melaporkan kepada rekan pelaku dan juga rekan pelaku melaporkannya kepada polisi. Lalu latar belakangnya mengapa kasus ini bisa terjadi? Latar belakang kasus karena kurangnya pengawasan dan juga perhatian dari masyarakat dan juga pemerintah. Dan resolusi dari kasus ini yaitu Sudirman ditangkap bersama rekan-rekannya yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak di panti asuhan dan juga para korban diberikan pengobatan psikologis. Solusinya, pemerintah bisa lebih ketat dan juga tegas mengenai pemeriksaan terhadap lembaga-lembaga sosial, khususnya pada lembaga sosial yang berdiri tanpa izin. Dan juga dampak yang dihasilkan dari kasus ini yaitu para korban yang mengalami gangguan psikologis dan juga kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga sosial, khususnya pada panti asuhan. Lalu yang kedua, pada kasus pengingkaran kewajiban yaitu korupsi yang dilakukan oleh Menteri Pertanian, yaitu Syahrul Yassin Limpo atau biasa disebut dengan SYL. Yassin Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian sejak 2019 sampai 2023. Ia melakukan peperasan dan juga korupsi terhadap bawahannya yaitu Menteri Pertanian dan juga vendor-vendor swasta untuk memberikan 20% dari anggaran yang mereka berikan. Anggaran tersebut ia gunakan untuk kepentingan pribadi seperti ekonomi keluarga dan juga untuk kesenangan pribadi. Latar belakang terjadinya kasus ini, Yassin Limpo menggunakan kekuasaannya untuk bisa memeras 20% dari anggaran vendor swasta dan juga Menteri Pertanian untuk kesenangan pribadi. Solusi dari kasus ini yaitu Yassin Limpo dipenjarakan selama 10 tahun dan juga didenda sebesar 300 juta untuk menggantikan kerugian yang dialami oleh pemerintah. Juga bawahan kaki tangan Yassin Limpo dipenjara selama 4 tahun. Lalu solusi dari kasus ini yaitu pemerintah harus lebih ketat dan tegas terhadap korupsi-korupsi yang telah dilakukan oleh koruptor di negara ini. Diperketat juga aturan-aturannya agar koruptor-koruptor lebih bisa disiplin. Dan juga pejabat-pejabat tingginya bisa lebih disiplin terhadap korupsi-korupsi yang terjadi. Lalu dampak yang terjadi dari kasus ini yaitu kepercayaan masyarakat terhadap petinggi-petinggi negara menjadi lebih lemah dan juga pemerintah atau negara mengalami kerugian yang dilakukan atas perlakuan koruptor di Indonesia. Ada pelanggaran norma hukum, tidak bayar pajak, pengusaha batubara menjadi tersangka. Latar belakangnya, modus tersangka pada tindak pidana ini yaitu tidak menyampaikan SPT tahunan, badan atau perolehan penghasilan dari peredaran usaha pembangunan dan penjualan batubara yang dilakukannya, dengan tujuan tidak membayar pajak, penghasilan yang menjadi kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Penanganannya hanya dikenai paling lama 4 bulan penjara. Perbuatan tersebut dikatakan melanggar pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Resolusinya, kasusnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tanah Bambu atau sudah masuk tahap 2. Solusinya, bayarlah pajak tepat waktu karena itu salah satu bentuk kepedulian dan kewajiban Anda untuk negara. Karena jika kita tidak membayar pajak, negara akan mengalami kerugian. Oke, selanjutnya ada pelanggaran norma hukum yang haknya. Saya mengambil kasus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Kronologinya, mayoritas para penyandang disabilitas bingung dan kesulitan mendapatkan pekerjaan setelah lulus sekolah. Padahal pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas khususnya pada dunia pekerjaan sudah tertuang pada UU Nomor 8 Tahun 2016 yang mengatakan bahwa institusi negara menetapkan minimal 2% jumlah forma pekerjaan bagi para penyandang disabilitas. Oke, selanjutnya ada latar belakangnya. Tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas bernama Wuri Handayani adalah ditolak pendaftaran CPNS karena cacat fisik. Persyaratan tersebut tidak bersifat inklusif terhadap penyandang disabilitas sehingga banyak dari mereka yang telah gugur dan tidak dapat ikut berpartisipasi. Selanjutnya, bagaimana resolusinya? Wuri Handayani melayangkan gugatan kepada Pemkot Surabaya, lalu MA mengiyakan gugatan Wuri Handayani. Lalu Pemkot Surabaya mengajukan banding 3 bulan, lalu MA memenangkan gugatan Wuri Handayani. Selanjutnya, bagaimana
solusinya, menurut saya semua manusia memiliki hak yang sama. Kita harus menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, membiasakan diri untuk tidak memandang orang lain dari rupanya saja, saling menghormati dan menghargai. Dampaknya banyak sekali penyandang disabilitas merasa insecure karena mereka lebih banyak menjadi pengangguran dibanding yang lain gitu. Itu pelanggaran non-mandat di mana contoh kasusnya itu seperti mahasiswa KKN yang menghina desa Kubu Kandang, termasuk ke pelanggaran hak. Latar belakang dari peristiwa ini yaitu mahasiswa KKN dari Universitas Jambi sedang melakukan KKN di desa Kubu Kandang, tepatnya di Kecamatan Pamuyang, Kabupaten Batanghari, Jambi. Mereka harus berurusan dan melakukan sidang adat dengan para pemerintah desa karena mereka dianggap sudah menghina desa. Kronologi dari kejadian ini yaitu mereka melakukan video yang berada di sebuah minimarket. Dalam video 16 detik tersebut, mereka diduga sedang bercanda tentang nama desa Kubu Kandang, di mana candaan tersebut lebih terjatuh kepada mencela nama desa Kubu Kandang tersebut. Hingga akhirnya celaan ini tuh sampai ke kepala desa Kubu Kandang. Kepala desa Kubu Kandang akhirnya menyikapi celaan mereka dengan melakukan sidang adat dengan para pemerintah desa dan para mahasiswa. Sidang tersebut dilakukan untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan undang-undang yang sudah berlaku di desa Kubu Kandang. Dampak dari peristiwa ini yaitu menjelekan nama universitas dari mahasiswa tersebut dan membuat masyarakat dari desa Kubu Kandang merasa tercela. Solusi dari kasus ini yaitu mereka diberikan perjanjian karena masyarakat desa tidak ingin hal seperti ini terulang lagi. Terus dari pelanggaran norma adat yang kedua yaitu pembakaran rumah ibadah yang terjadi di Papua. Latar belakang terjadinya kasus ini yaitu penjagaan damai Papua menyesalkan peristiwa pembakaran rumah ibadah dan 70 kios yang dilakukan oleh ratusan orang di Karubaga, Papua. Penyebab dan pelaku dari kasus ini masih belum diketahui secara pasti. Kronologi dari kasus ini yaitu Rohaniwan Katolik dari Papua mengatakan bahwa pengerusakan rumah ibadah seperti ini baru pertama kali terjadi di Papua. Karena masyarakat Papua menganggap bahwa rumah ibadah adalah hal yang sakral untuk dirusak, apalagi untuk dicela-celakan. Oleh karena itu, koordinator Damai Papua mengatakan kepada masyarakat untuk tidak memanas-manaskan situasi tersebut selagi pelaku dan penyebab masih dicari. Dampak dari kasus ini yaitu mencederai upaya masyarakat Papua dan para pimpinan Papua untuk menciptakan lingkungan Papua yang aman, damai, dan tentram. Solusi dari kasus ini yaitu pemerintah Papua meminta agar semua masyarakat bisa menciptakan lingkungan yang lebih damai agar kasus seperti ini tidak diulang. Dan solusi dari kasus ini yaitu para pemerintah Papua mendorong polisi untuk mempercepat investigasi agar pelaku dan penyebab bisa diketahui. Kasus yang selanjutnya yaitu pelanggaran hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Kasus yang pertama seperti guru yang tidak masuk kelas karena alasan yang tidak jelas. Dampak dari kasus ini yaitu pembelajaran siswa menjadi terhambat dan siswa tidak mendapatkan hak belajarnya. Solusi dari kasus ini yaitu memperketat aturan sekolah dan guru yang tidak masuk ke kelas karena alasan yang tidak jelas diberikan teguran atau sanksi. Kedua yaitu pembulian terhadap teman-temannya yang dilakukan oleh siswa. Dampak dari kasus ini yaitu korban akan mengalami gangguan psikologis, korban juga akan memiliki sifat dendam kepada para pelaku dan juga akan tersimpan merasa tidak percaya diri dalam diri korban. Solusi dari kasus ini yaitu para guru-guru harus memberikan edukasi kepada siswa agar perilaku pembulian bisa dihentikan seluruhnya. Dan juga pelaku harus diberikan sanksi dan teguran agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi.